Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tugas proposal mini riset yang berjudul pengaruh program latihan push up terstruktur terhadap peningkatan kekuatan otot lengan tricep brachi pada remaja usia 17-20 tahun. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu mata kuliah logika dan penalaran ilmiah dengan Ibu Aam Amaningsih Jumhur, PhD, selaku dosen pengampu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rian Aprianto dengan NIM 16016-24077. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juwita Hertisa dengan NIM 16016241171. Perkenalkan, nama saya Anis Fuad dengan NIM 16016241165. Perkenalkan, nama saya Danis Farad Raja Wiyoga dengan NIM 160566409. Dan perkenalkan, nama saya Laili Duyanti Nurrohmah dengan NIM 16036244023. Perkenalkan, nama saya Kania Laila Nyariano dengan NIM 16001624114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu kekuatan otot sangat penting untuk kebugaran jasmani dan untuk aktivitas sehari-hari. Namun pada di usia remaja 17-21 tahun itu kekuatan ototnya sedang dalam fase optimal. Tetapi untuk gaya hidup modern yang sekarang ini lebih banyak menggunakan layar, yang otomatis itu bisa mengurangi aktivitas fisik. Dan untuk beberapa data itu menunjukkan lebih dari 80% remaja global itu tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik. Dan untuk di Indonesia sendiri, proporsi remaja itu kurang aktif. Nah, latihan push up ini dapat meningkatkan kekuatan otot bagian lengan, namun sering dilakukan tanpa adanya program yang efektif. Nah, dikarenakan itu biasanya penelitian itu sebelumnya terbatas, sehingga diperlukan studi sistematis untuk mengkaji pengaruh program latihan push up yang terstruktur pada kekuatan otot lengan di bagian tricep brachi di kalangan remaja. Penelitian ini diharapkan untuk memberi kontribusi ilmiah dalam metode latihan yang aplikatif. Baiklah, di penelitian ini kita ingin tahu dua hal utama. Yang pertama, apakah latihan push up yang dilakukan secara terstruktur itu benar-benar berpengaruh ke peningkatan kekuatan otot lengan, khususnya tricep, pada remaja usia 17-21 tahun. Lalu yang kedua, seberapa besar peningkatan kekuatan yang bisa didapat setelah mengikuti program latihan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Pertama, untuk menganalisis apakah latihan push up terstruktur ini punya pengaruh terhadap kekuatan otot tricep. Yang kedua, untuk mengukur seberapa besar peningkatan kekuatan otot lengan setelah latihan dilakukan. Dan yang ketiga, untuk menyusun model latihan push up yang efektif dan bisa diterapkan khususnya untuk remaja. Penelitian ini juga punya beberapa manfaat. Dari sisi teori, hasilnya bisa menambah pengetahuan di bidang olahraga, terutama soal metode latihan kekuatan otot. Dari sisi praktek, penelitian ini bisa jadi paduan latihan yang mudah diterapkan oleh remaja untuk meningkatkan kebugaran. Dan dari sisi kebijakan, hasilnya bisa jadi referensi untuk sekolah atau pelatih dalam menyusun program latihan fisik yang lebih efektif. Bagian ini aku jelaskan tentang bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian. Jadi, penelitian ini pakai beberapa alat utama. Yang pertama, ada lembar program latihan push up yang sudah terstruktur. Ini dipakai sebagai paduan sama intervensi, jadi latihannya nggak asal. Kemudian, untuk mengukur kekuatan otot, digunakan push up test. Saat itu bisa juga pakai meter untuk ukur tingkat lengan. Selanjutnya ada batas olahraga. Ini penting banget buat kenyamanan dan keamanan saat latihan berlangsung. Lalu ada stopwatch yang dipakai untuk mengukur waktu selama latihan. Saat itu peneliti juga menggunakan lembar observasi untuk mencatat aset pengukuran. Jadi semua data yang didapat bisa dokumentasi dengan lapis. Yang terakhir, alat tulis serta dokumentasi yang berfungsi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan data penelitian. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 4 minggu. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi hasil. Jadi, nggak cuma latihan aja, tapi juga ada proses penilaian di akhir. Untuk tepatnya sendiri, penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta. Ini pilih lokasi ini karena mudah dijangkau dan mendukung pelaksanaan penelitian. Dan di sini ada variabel penelitian yang terdiri dari 2 bagian variabel utama. Yang pertama ada variabel bebas yang kita sebut dengan independent variable.
program latihan push-up terstruktur. Kedua, variabel terikat atau kita sebut dengan dependent variable, kekuatan otot lengan. Selain itu, terdapat variabel terkontrol yang dijaga selama penelitian seperti usia subjek 17-21 tahun, frekuensi latihan, serta kondisi kesehatan subjek. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-test dan post-test desain. Dalam desain ini, subjek penelitian akan diberikan pre-test atau tes awal, kemudian diberikan perlakuan berupa program latihan push-up terstruktur, dan diakhiri dengan tes akhir atau post-test untuk melihat perubahan yang terjadi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja usia 17-21 tahun. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama berusia 17-21 tahun, kedua dalam kondisi sehat dan tidak mengalami cedera pada lengan, ketiga bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian, dan jumlah sampel direncanakan 10 orang, yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Selanjutnya ada tahapan penelitian. 1. Tahapan persiapan yang berisi 3 poin, yaitu penyusunan proposal penelitian, penyusunan program latihan push up yang terstruktur, lalu ada persiapan alat dan instrumen penelitian. Indikator capaiannya berupa tersusunnya instrumen dan program latihan yang siap digunakan. Lalu 2, ada pelaksanaan atau interval yang terdiri dari 3 poin. Pelaksanaan pretest. Lalu ada pemberian program latihan push up selama 2 minggu yang dilaksanakan selama 3 kali per minggu. Lalu ada pengawasan pelaksanaan latihan sesuai program. Indikator capaian. Subjek mengikuti latihan sesuai program dengan tingkat kepatuhan minimal 80%. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi. Pelaksanaan pas tes untuk mengukur kekuatan akhir otot lengan. Lalu ada pengumpulan dan pencatatan data hasil penelitian. Indikator capaian, tersedianya data pretest dan pas tes yang lengkap dan valid. Prosedur penelitian. 1. Subjek diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. 2. Subjek menandatangani lembar persetujuan. 3. Dilakukan pengukuran tes awal atau pretest kekuatan otot lengan menggunakan tes reguler push up selama 1 menit tanpa jeda istirahat. 4. Subjek mengikuti program latihan push up terstruktur yang telah disusun dengan rincian frekuensi 3 kali per minggu, intensitas bertahap sesuai program latihan yang dirancang, durasi kurang lebih 10 menit per sesi, progresi peningkatan jumlah repetisi yaitu 10 kali repetisi kali 2 set di minggu kedua dan 15 repetisi kali 2 set di minggu ketiga dengan jeda istirahat 1-2 menit pada setiap set. 5. Setelah periode latihan selesai dilakukan pengukuran tes akhir atau post test, yaitu dilakukan tes reguler push up selama 1 menit tanpa jeda istirahat. 6. Data hasil penelitian dikumpulkan untuk dianalisis. Penafsiran data dan penyimpulan. Hasil analisis data akan ditafsirkan dengan membandingkan nilai rata-rata pretest dan post-test. Jika terjadi peningkatan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa program latihan push-up terstruktur memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kekuatan otot lengan, khususnya otot triceps brachii. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka program latihan yang diberikan belum memberikan pengaruh yang berarti, sehingga diperlukan evaluasi terhadap desain program latihan. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan penelitian kami. Jadwal penelitian kami total akan dilaksanakan selama 4 minggu. Di minggu pertama, kami akan melakukan persiapan dan pretest. Di minggu kedua dan minggu ketiga, kami akan melaksanakan program latihan push up. Dan untuk di minggu keempat, kami akan melakukan post test dan analisis. Untuk jadwal program latihan push up, kami akan melaksanakan total selama 2 minggu, yaitu akan dilaksanakan di minggu kedua dan di minggu ketiga, dengan frekuensi di 1 minggu sebanyak 3 hari, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk di minggu kedua, di hari Senin akan dilakukan latihan regular push up dengan target 10 repetisi kali 2 set. Di hari Rabu, diamond push up 10 repetisi kali 2 set, dan di hari Jumat, regular push up dengan target 1 menit kali 2 set. Untuk latihan di minggu ketiga, di hari Senin akan dilakukan regular push up dengan target 15 repetisi kali 2 set. Di hari Rabu, diamond push up dengan jumlah repetisi 15 kali 2 set. Dan terakhir di hari Jumat akan dilaksanakan regular push up sebanyak 1 menit kali 2 set. Sekian pemaparan proposal mini riset kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.